Rumahnya di Somasi, Sentul City, Rocky Gerung akhirnya mengadu dan minta tolong pemerintah. Mampus kau, Dungu. Rocky Gerung, si maha guru versi kaum Tadruniyah, itu diusir dari rumahnya di daerah Sentul City. Rocky Gerung pernah membeli rumah atau tanah di sekitar Sentul di Babakan Madang, luasnya kalau nggak salah 800 meter persegi begitu ya. Saya nggak tahu kapan dibeli, tapi ternyata rumah itu merupakan hak kawasan Sentul City. Kelihatannya agak tragis ini, karena dalam somasi dari Sentul City dikatakan kalau Rocky Gerung tidak segera hengkang dari tanah itu, maka Sentul City akan menggunakan jasa Satpol PP untuk membongkar dan mengusir Rocky Gerung. Menurut saya sangat fatal sekali ya seorang Rocky Gerung yang katanya tokoh dalam tanda petik dan katanya pengajar di salah satu universitas. Ya, saya tidak bisa bayangkan bagaimana mahasiswanya. Sebelumnya kita sudah beberapa kali melakukan proses negosiasi dan rangka pendekatan persuasif. Yang bersangkutan diundang beberapa kali di Pemkab, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pemberitahuan 3 kali, dan bahkan terakhir itu Bapak Sekda langsung yang datang ke rumah yang bersangkutan untuk meminta pengosongan secara sukarela. Kabar buruk datang dari pengamat politik Rocky Gerung yang rumahnya ternyata disomasi oleh PT Sentul City Tbk. Akibatnya, Rocky akhirnya mengadu dan meminta tolong kepada pemerintah terkait kepemilikan tanahnya di Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Adapun pengaduan itu dilakukan kuasa hukum Rocky, yakni Haris Azhar, lewat surat ke kantor pertahanan Kabupaten Bogor. Isi somasi dari PT Sentul City Tbk pada intinya memerintahkan Rocky Gerung untuk segera mengosongkan rumahnya atau berhadapan dengan hukum pidana. Padahal menurut Haris, Rocky adalah pemilik dan penguasa absolut tanah serta bangunan di Blok 026 Kampung Gunung Batu, RT 2 RW 11 Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Oleh karena itulah Rocky pun menolak keras untuk meninggalkan kediamannya seperti yang diminta oleh Sentul City lewat somasi. Haris juga mengatakan kliennya telah menjadi penguasa fisik tanah serta bangunan di lokasi itu sejak 2009 dan sebelum Rocky, tempat itu dikuasai oleh Andi Junaidi sejak tahun 1960. Lebih lanjut, Rocky diinformasikan memperoleh tanah itu secara sah dengan surat pernyataan oper alih garapan, dan surat tersebut, kata Haris, dicatat oleh Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan nomor 592-6-2009 tanggal 1 Juni 2009. Haris menyebut tidak pernah ada pihak yang mengklaim tanah tersebut sejak tahun 1960. Namun Sentul City tiba-tiba mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Ya, siapa yang tidak kenal dengan manusia dungu yang satu ini? Rocky Gerung cukup tenar akhir-akhir ini. Ia tenar lewat pikiran-pikiran kritisnya, terutama terhadap berbagai kebijakan pemerintah di bawah Joko Widodo. Masalah-masalah yang oleh publik dirasa cukup pelik ditanggapinya dengan sangat enteng. Kritikan-kritikannya kadang-kadang kelewat sampai menyerang pribadi atau argumentum ad hominem. Dari kritikan-kritikannya orang bisa salah kira. Orang bisa mengira bahwa Rocky Gerung atau RG tanpa masalah. Jelas, perkiraan itu tidak tepat. Manusia mana sih yang tidak punya masalah? Setiap manusia pasti punya masalah sejauh dia masih bisa berpikir dan punya kesadaran. Hanya memang kesadaran dan pikiran manusia itu mestinya membuat dia selalu mempertimbangkan secara matang setiap kata-kata yang dilontarkan agar tidak menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Itulah yang dihadapi Rocky Gerung saat ini. Sehebat-hebatnya dia mengkritik dan menyerang orang lewat kata-katanya, tiba pula giliran dia mendapatkan serangan. Kita belum tahu pasti apakah masalah yang menimpa Rocky Gerung benar-benar karena memang dia bersalah, ataukah orang dengan sengaja membuat masalah hanya supaya Rocky Gerung tidak nyaman dan malah tidak berani lagi bicara lantang. Ceritanya begini,
Rocky Gerung mendapatkan surat somasi dari PT Sentul City Tbk, sebuah perusahaan pengembang. Tidak main-main, perusahaan itu meminta Rocky Gerung untuk mengosongkan rumah milik Rocky Gerung yang ditenggalinya di Blok 026 Kampung Gunung Batu, RT 2 RW 11 Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sontak saja kabar ini menjadi pukulan telak bagi Rocky dan para pemujanya alias Kadrun. Dan menanggapi soal ini, pegiat media sosial Ferdinand Hutahian dan Denny Siregar juga turut berkomentar mengenai kabar disomasinya Rocky Gerung. Ferdinand menilai masalah klaim-mengklaim seperti yang dialami oleh RG sering dialami oleh rakyat kecil. Lewat akun Twitternya, Ferdinand menilai klaim yang dilakukan oleh PT Sentul City tidak masuk akal karena secara fisik yang menguasai tanah itu selama ini adalah Rocky Gerung. Karena itulah dia berharap kasus hukum Rocky Gerung bisa bekerja dengan baik untuk membela hak Rocky Gerung atas tanah tersebut. Kasihan ya, padahal Rocky Gerung jomblo 62 tahun. Sosok yang dikenal halayak sejak menjadi langganan di ILC TV One ini mendadak menjadi idola, terutama pendukung oposisi yang benci dengan pemerintahan Jokowi. Rocky Gerung yang berlatar belakang akademisi ini kemudian berubah menjadi apa saja. Dalam artian, ia dapat menjadi narasumber soal sebetulnya yang bukan bidangnya. Tapi karena tuntutan rating, dengan kata lain Rocky Gerung ibaratnya pengamat palaguda. Apa lu mau gua ada atau palagasa? Atau palugasa atau apa lu mau gua bisa? Tentu yang paling fenomenal ia pernah di atas mimbar Pak Ustadz terkenal itu loh. Dengan sikapnya yang suka melihat perspektif dari sisi negatif, maka ia seolah mewakili sikap tak suka pada pihak-pihak tertentu, terutama kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Kiranya tak ada yang lolos dari kritik plus nyinyirannya yang yahut tapi absurd. Akhir-akhir ini Rocky Gerung juga aktif dan ikut meramaikan YouTube. Lewat channel YouTube ia bebas ngomong apa aja, dan kemudian omongannya dikutip oleh banyak media. Jadilah berita di media yang nyaris 100% itu isinya menjelekkan pemerintah atau tokoh-tokoh yang pro pemerintahan. Jangan berharap pada sudut pandang objektif dari sisi Rocky Gerung. Sudah pasti Anda tidak akan menemukannya. Saya menduga hal itu akan terus dipertahankan Gerung dan kawan-kawannya yang sejenis untuk meraih pundi-pundi juga lewat medianya. Jadi bagi saya pribadi, jika melihat sudut pandang Gerung selama ini bukanlah pengamat. Dia bukanlah pengamat. Sebab secara umum pemahaman pengamat itu harus netral di tengah-tengah memandang dari sudut yang lebih luas. Contoh yang paling simpel, belum pernah rasanya Gerung mengkritik Anies Baswedan dengan brutal dan sadis, seperti halnya kepada Jokowi dan tokoh yang pro kepada Jokowi. Tentu saja Gerung dan sejenisnya ini tidak bakal mau mengkritik Anies sebab para pengikut atau yang tergila-gila kepadanya sebagian besar adalah yang tak suka pada pemerintah. Begitulah sekilas gambaran Rocky Gerung. Ia kini menjadi kaya dengan cara menempatkan dirinya sebagai lawan pemerintah terutama kepada Jokowi. Nah, baru-baru ini tersiar kabar yang cukup mengejutkan dan ramai. Rocky Gerung terancam terusir dari rumahnya sendiri. Ternyata rumahnya yang di kawasan Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat yang kerap menjadi pemberitaan media massa dan diulas banyak YouTuber itu menyisakan sengketa. Alkisah PT Sentul City Tbk mengirimkan somasi kepada akademisi Rocky Gerung terkait kepemilikan lahan di Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Rocky diberikan waktu 7 kali 24 jam untuk mengosongkan dan merobohkan rumahnya sendiri. Sementara itu, kuasa hukum Rocky Gerung Haris Azhar menyebut kliennya menolak somasi tersebut. Haris berkata, Rocky punya kepemilikan yang sah atas rumah tersebut sejak tahun 2009. Kata kuasa hukumnya itu, klien kami merupakan penguasa fisik sejak tahun 2009, tanah dan bangunan yang beralamat di Blok 026, Kampung Gunung Batu, RT 02 RW 11 Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, luas tanahnya 800 meter persegi. Kata Haris dalam salinan surat kepada kantor pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 6 September 2021. Perlu diketahui, PT Bukit Sentul yang sekarang menjadi PT Sentul City Tbk berdiri pada April 1993 dan mulai melakukan pemasaran kawasan Bukit Sentul tersebut pada September 1993. Perumahan ini didirikan oleh Salimin Prawiro Sumarto dan Tommy Soeharto. Kegiatan pembangunan perumahan dan infrastruktur dimulai pada Januari di tahun 1994. Saya kutip dari Wikipedia. Dia menjelaskan tanah dan bangunan di lokasi ini dikuasai Andi Junaidi sejak tahun 1960. Kemudian